Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu Sandiaga Uno yang keluar dari Gerindra. Kemudian pada acara di PKS ada teriakan Anies Sandi bergema ya. Ini sesuai yang dilansir oleh Konten Jatim ya. Jadi ada wacana untuk menyandingkan lagi Anies dengan Sandi Uno ya, sama seperti pada saat Pilgub DKI di 2017. Apakah itu mungkin ya? Jadi politik itu the art of possibility ya, seni dari berbagai macam kemungkinan. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh Konten Jatim. Konten Jatim Jakarta, petinggi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengkonfirmasi hengkangnya Sandiaga Uno dari partainya. Hengkangnya Sandi juga diinfokan ke Prabowo Subianto. Tak lama berselang, usai pamit ke Prabowo, Sandiaga Uno terpantau disambut puluhan kader Partai Keadilan Sejahtera PKS di Yayasan Karawang Bekasi Madani, YKBM Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Sabtu. Sandi disambut puluhan kader dan pengurus DPW PKS. Presiden PKS Ahmad Saiku juga ikut menyambut di acara itu. Ada teriakan yel-yel Anies Sandi di acara tersebut yang disambut Sandi Uno dengan senyum. Sandiaga mengungkap alasan menghadiri kegiatan PKS tersebut. Dalam kesempatan itu, Sandi juga menjawab peluang dirinya berduet lagi dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Saya meyakini pimpinan partai politik seperti Ustadz Saiku akan mengusulkan yang terbaik untuk NKRI dan saya percaya proses ini masih berjalan selama 6 bulan ke depan, katanya. Sandiaga mengaku dirinya selalu mendengar masukan para ulama dan sholat istikharah dalam menentukan pilihan. Saya selalu mendengar masukan para ulama, ustadz, sholat istikharah, dan semua harus dengan restu pimpinan ya. Saya harus memastikan Pak Prabowo Subianto Legowo dan pimpinan di pemerintahan memberikan restu. Itu yang penting, ujarnya. Sebelumnya Partai Gerindra mengungkap kalau Sandiaga Uno sudah menyampaikan niatan untuk pamit ke Prabowo Subianto. Prabowo pun menyerahkan keputusan itu ke Sandi. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut komunikasi Sandi itu disampaikan saat pertemuan dengan Prabowo di kantor Kemhan beberapa waktu lalu. Pak Sandi sudah pernah juga menyatakan diri akan pamit dari Gerindra. Dan setahu saya Pak Prabowo menyatakan ditimbang saja baik buruknya, karena Pak Prabowo juga cerita kepada kami bahwa dalam pertemuan itu Sandi menyatakan hal tersebut, kata Sufmi Dasko kepada wartawan Minggu. Sufmi Dasko Ahmad menyebut Prabowo menyerahkan keputusan ini pada Sandiaga Uno. Prabowo minta Sandi menimbang baik buruknya ke depan dan atas keputusannya hengkang dari Gerindra. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan hengkangnya Sandiaga Uno ya, yang sudah santer dalam pemberitaan ingin keluar dari Gerindra dan sudah kelihatannya akan ya benar-benar gitu ya keluar, dan itu sudah dikonfirmasi oleh ketua harian Gerindra yaitu Sufmi Dasko Ahmad ya. Dan ketika menghadiri acara di PKS ya, di situ ada dalam tanda kutip ya persetujuan ya untuk disandingkan kembali ya, ada yel-yel Anies Sandi ya, berarti kembali lagi pada saat duet Anies Sandi pada saat Pilgub DKI ini ingin diulangi ya, berarti Anies Sandi jilid kedua. Nah, kalau kita melihat potensi karir politik Sandiaga Uno memang secara malang melintang di dunia politik masih mempunyai banyak peluang ya untuk meraih ya posisi yang tertinggi gitu, yaitu jabatan pejabat publik ya. Dan kemungkinan itu yang ingin ya diraih ataupun dikejar oleh Sandi Uno yang sudah lama di Gerindra, dan melihat memang kalau kita melihat perkembangan Gerindra dalam hal ya untuk menentukan siapa yang maju sebagai capres, terkesan tidak ada yang namanya pengkaderan gitu ya, untuk memajukan kadernya ya
Jadi yang dimajukan ya itu saja, yaitu ketua umumnya. Berarti secara tidak langsung ya pengkaderan untuk membentuk ya orang ataupun regenerasi ya di Gerindra itu terkesan tidak ada gitu ya. Prabowo sebagai pendiri partai ya, kemudian malang melintang ya kan, manuvernya sana sini, tetapi sekian lama berlangsung ya, tetapi yang terus menerus diusulkan untuk maju sebagai baca pres ya, yaitu selalu Prabowo gitu ya. Padahal harusnya dalam partai itu harus ada yang namanya regenerasi. Kalah menang itu ya, kalah menang ya urusan nanti, tetapi urusan yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan partai ini ya terus tumbuh gitu ya, dengan adanya personal yang fresh gitu ya, dan tidak itu melulu ya. Kalau kita melihat track record dari Prabowo sudah hampir hat-trick ya, dan sudah hat-trick kalau nanti jadi maju sebagai baca pres ya, 2 kali dikalahkan oleh Presiden Jokowi, dan kemungkinan pada saat 2024 kemungkinan juga akan ada kesempatan gitu ya untuk maju dalam kontestasi pilpres, karena sekarang endorse istana sudah beralih 180 derajat. Yang semula kita mengingat ya itulah dinamika politik ya, segala sesuatu bisa saja berubah dengan cepat tergantung ada kepentingan atau tidak. Awal-awal ya istana mengendorse yang namanya pria rambut putih, kemudian juga mempunyai kerutan di wajah ya, yaitu Ganjar Pranowo ya. Tetapi setelahnya dengan berbagai manuver ya, waktu berlalu ya, konstelasi politik berubah ya. Yang semulanya terus-menerus mengeluk-elukan Ganjar dan berharap gitu ya partai politiknya Ganjar yaitu PDIP itu segera mendeklarasikan Ganjar ya. Ternyata memang makin kesini ya ketidakjelasan itu makin nampak ya, apalagi dengan belum ada kepastian yang fix ya. Di satu sisi ada tokoh yang lain yaitu Prabowo yang moncer ya, tidak hanya dari segi elektabilitas yang mungkin ya tidak 11-12 dengan Ganjar, dan juga mempunyai faktor finansial yang mumpuni. Nah, faktor finansial yang mumpuni ini dan juga background politik ya, kemudian pengalaman dalam kontestasi pilpres, dan juga masih mempunyai aura militer ya, yang bisa dalam tanda kutip digerakkan ya untuk memberikan dukungan kepada Prabowo. Jadi kalau kita melihat senioritasan antara Prabowo dan Ganjar, memang Prabowo mumpuni gitu ya, sudah mempunyai pengalaman ya, mungkin, dan juga Ganjar yang meskipun ya memasuki golden age ya, usia yang matang, tetapi ya itulah politik ya, mereka atau orang-orang yang sudah mempunyai preferensi termasuk istana ya, terkesan sekarang lebih condong ya melihat calon yang kuat yang dideklarasikan ataupun yang ya mempunyai background yang kuat, yaitu lebih kepada Prabowo. Nah sekarang Anies ya, Anies sekarang Sandiaga Uno sudah coba untuk melakukan manuver politik ya, untuk melihat karir politiknya agar lebih moncer ya harus bergerak gitu ya. Kalau kita melihat track record Gerindra yang terus-menerus tidak ada dalam tanda kutip pengkaderan ya untuk dideklarasikan, dan calonnya itu saja, itu Prabowo, maka ini tentu saja akan mengekang gitu ya, mengekang hasrat politik dari dan juga potensi dari Sandiaga Uno ya. Jadi Sandiaga Uno yang mapan dari segi karir politiknya yang masih bisa diusahakan lebih moncer lagi ya, pun juga mempunyai kemampuan finansial sama seperti Prabowo, diharapkan menginginkan itu bisa lebih moncer dalam hal karir politiknya. Makanya hal yang paling potensial memang untuk meningkatkan
kemampuan dan juga karir politiknya harus keluar gitu ya, karena partai seperti Gerindra sepertinya kurang dalam hal ya mengambil ataupun menyerap aspirasi ya, termasuk juga pengadaran ya. Bisa dipastikan kalau pun ya, kalau Prabowo 5 tahun ke depan masih berhasrat Prabowo lagi yang dideklarasikan di Partai Gerindra. Nah, itu tentu saja menutup ya potensi-potensi anak muda ya yang sudah matang, yaitu termasuk juga Sandiaga Uno yang juga masih mempunyai kemampuan dan keinginan hasrat untuk lebih meningkatkan ya skill, kemudian juga karir politiknya. Nah, kalau kita melihat pada saat sekarang ya, konstelasi politik yang begitu menarik ya terkait siapa yang akan dicalonkan siapa ya, Anies sudah jelas gitu ya, tinggal siapa yang jadi pendamping Anies ya. Dan Anies juga sudah menyampaikan bahwasanya kriteria orang yang menjadi pendampingnya itu sudah disampaikan gitu ya. Salah satunya bisa mengkondisikan untuk bisa memberikan kesulitan dalam koalisi gitu ya, kemudian juga mempunyai kapasitas untuk memenangkan kontestasi, dan yang terakhir itu yaitu mempunyai ya chemistry. Nah, kalau kita melihat rekam jejak Sandi Uno ya dengan Anies sahabat lama Sandiaga Uno gitu ya, pada saat Pilgub mereka benar-benar lengket solid ya, dan akhirnya bisa memenangkan kontestasi Pilgub ya. Dan ini kemungkinan yang disambut baik oleh Anies ya, oleh Sandiaga Uno ya, tetapi kita ketahui partainya ya adalah masih masuk dalam koalisi Indonesia Bersatu ya, P3. Nah, ini juga menjadi pertanyaan apakah bisa gitu ya, meskipun PKS itu pada acara PKS sudah menginginkan ya duet Anies Sandi jilid kedua itu bisa terwujud, tetapi halangannya banyak gitu ya. Harusnya kalau ingin benar-benar nyapres ya pindah ke PKS gitu ya. Kalau P3 halangannya tentu saja koalisi ini masih digenggam oleh istana ya. Memang P3 saat ini banyak sekali ya kalau kita melihat manuver P3 kurang begitu moncer, dan ada beberapa tulisan ya di pemberitaan yang menjadi kekhawatiran pada Pilpres 2024, yaitu tidak lolosnya P3 itu ya ke parlemen ya. Tetapi kalau kita melihat karir dari Sandi Uno yang moncer, ini juga sayang kalau hanya terjun ataupun masuk ke P3 yang kemungkinan untuk mengajukan dirinya ya atau koalisi dengan koalisi perubahan itu sangat kecil kemungkinannya. Nah, memang Sandiaga Uno dalam berbagai survei jarang disebutkan ya memiliki elektabilitas yang mumpuni ya untuk disandingkan dengan Anies. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, apakah kalaupun tidak sering disebutkan Anies mau dia menggait Sandiaga Uno ya. Tapi meskipun kita ketahui Sandiaga Uno itu elektabilitasnya kurang begitu moncer ya, tetapi ya tidak mempunyai begitu baik dalam elektabilitas ya, tetapi ya, mempunyai ya banyak duit di kantong tas ya. Jadi kekuatan finansialnya kuat, dan ini juga yang menjadi bisa menjadi modal ya, penyokong untuk ya kontestasi pasangan duet Anies Sandi Uno ya jilid kedua. Tentu saja bagaimana dengan sikap partai yang lain ya, partai yang lain yang sudah jelas-jelas menginginkan partainya memajukan calon dari orang dari partainya, itu pasti akan menolak ya. Misalnya Demokrat yang sudah dari awal
ngebet untuk memajukan ya AHY sebagai cawapres ya. PKS sebenarnya punya gitu ya calonnya sendiri, yaitu Aher, tetapi kembali lagi ini juga permasalahan ya elektabilitas gitu ya. Meskipun mempunyai pengalaman dalam administrasi pemerintahan, tetapi elektabilitas ataupun kapasitas untuk memenangkan kontestasi itu terus-menerus dipikirkan oleh koalisi. Nah, ini akan menjadi sangat menarik ya, apakah ya Sandiaga Uno yang saat ini sudah masuk P3 ya, entah itu keputusan yang benar ataupun kurang tepat ya, tetapi ada dukungan untuk dari PKS misalnya yang sudah menyampaikan ya sedikit sinyal adanya keinginan untuk Anies Sandi itu bisa diduetkan lagi ya menjadi jilid kedua. Nah, apakah ini bisa terwujud? Kita tunggu saja ke depan ya. Tentang konstelasi politik jelang Pilpres 2024 yang sangat menarik ini. Itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.